Presiden Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat, temui Donald Trump dan Joe Biden. Putuskan rencana besar Indonesia jadi tuan rumah bersama Amerika Serikat di Piala Dunia 2026. Dan otomatis timnas Indonesia tak perlu repot-repot kualifikasi lagi dan cetak sejarah pertama kali bermain di Piala Dunia 2026. Jadi harapanku, di sisi lain ini kegiatan Prabowo di Amerika dan bukti pro naturalisasi. Simak ulasannya berikut ini. Sandy Walsh sukses berhasil bujuk dan rayu Shin Tae-yong untuk berdamai dengan Elkan Bagot. PSSI telepon Elkan dan disambungkan ke Shin Tae-yong. Keduanya saling memaafkan. Elkan Bagot dibelikan tiket pesawat oleh PSSI. Tiba di Jakarta besok untuk perkuat timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini pernyataan Sandy Walsh soal pentingnya Elkan Bagot. Tonton video ini sampai selesai. Yes, alhamdulillah ini baru benar-benar kabar top bikin semuanya bahagia. Begini pernyataan sangat berani dan jantan Martin Paes jelang Indonesia lawan Jepang. Di luar dugaan nekat tantang kiper keturunan Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Italia Serie A. Apa yang Martin Paes ucapkan? Penasaran? Simak fakta bahagianya hanya di sini. Benar-benar pemain bermental kelas Eropa padahal baru alami penerbangan belasan jam dari Eropa. Kevin Dix malah di luar dugaan gak mau istirahat langsung lakukan hal ini bareng timnas Indonesia. Bahkan ia langsung buat pengumuman hebat yang bikin seluruh rakyat Indonesia merinding. Apakah itu? Ini penjelasan bahagianya. Alhamdulillah breaking news, info A1 khusus bagi para subscriber channel Indonesian Soccer. 2 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia sudah tiba di tanah air tepat hari ini untuk mengurus administrasi menuju sumpah WNI. 2 pemain ini berinisial TG dan DM. Dan langsung salaman dengan Erick Thohir diperkirakan malam ini. Siapa mereka? Kok sudah tiba di Indonesia hari ini? Simak detailnya berikut ini. Yes, alhamdulillah, Shin Tae-yong naikkan mental Garuda jelang lawan raksasa Asia Jepang besok lusa. Sampai ambil keputusan hebat yang bisa bikin fans timnas Indonesia bersorak bahagia terjang mobil di jalan tol sampai terbang ke angkasa. Penasaran apa yang diperbuat Shin Tae-yong? Temukan jawabannya hanya di sini. Nah gitu dong, se-Indonesia jelas lega. Kabar gembira bagi pencinta timnas Garuda, Jordi Amat si tukang blunder resmi mengundurkan diri dan keluar dari skuad timnas Indonesia dalam hal ini. Wah, kok bisa begitu? Yes, kekhawatiran itu akhirnya sudah pergi. Sumpah lega banget. Simak penjelasan dan pernyataan Jordi Amat kenapa itu keluar. Ini jawabannya. Ragnar Oratmangun sukses bujuk oleh Romani gabung timnas Indonesia. Dan oleh Romani langsung bergegas berangkat ke Indonesia hari ini terbang dari Bandara Amsterdam, Belanda menggunakan pesawat Qatar Airlines Boeing 737-455 tujuan Amsterdam, Jakarta. Dan salaman dengan Pak Erick Thohir besok malam. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini pernyataan jujur Ragnar soal rayuannya ke Ole Romani. Ini fakta sesungguhnya. Pemain keturunan Indonesia berinisial TR, yang bermain untuk klub raksasa AC Milan terang-terangan berani tantang timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 menghadapi dirinya dan timnas Belanda. Sampai nekat lakukan hal ini ke punggawa baru Garuda. Siapakah dia dan kenapa kok bisa dia nekat begitu? Ini detail ulasannya. Yes, lagi-lagi talenta baru keturunan Indonesia ditemukan lagi. Kali ini dia digadang-gadang jadi penerus Mas Hilgers, sosoknya berinisial YS. Keturunan Lampung. Wah, kejutan ini. STY auto full senyum. PSSI harus segera amankan. Penasaran dengan potensinya? Simak detailnya berikut ini.
Yes, mantap, terima kasih FIFA. Ranking timnas Indonesia langsung terbang melesat tinggi jauh 5 level jika berhasil lakukan ini usai laga melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Admin yakin kamu akan 100% bahagia mendengar kabar super baik ini. Temukan jawabannya hanya di sini. Benar-benar pemain sangat luar biasa, gak sia-sia pengalamannya bermain di Eropa sejak usia 18 tahun sangat membantu timnas Indonesia senior. Begini pernyataan keras dan berani Egy Maulana Fikri jelang timnas Indonesia versus Jepang besok lusa malam. Fans Jepang auto menangis ketakutan melihat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai tuntas. Akhirnya sadar dan waras juga. Tampil mengecewakan dalam 2 laga terakhir. Witan Sulaiman di luar dugaan akhirnya buat pernyataan jujur yang benar-benar menyayat hati, terharu sekaligus bangga jelang timnas Indonesia lawan Jepang. Malah bawa-bawa Kevin Dix. Kok bisa begitu? Temukan jawabannya hanya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat. Temui Donald Trump dan Joe Biden. Putuskan rencana besar Indonesia jadi tuan rumah bersama Amerika Serikat di Piala Dunia 2026. Dan otomatis timnas Indonesia tak perlu repot-repot kualifikasi lagi dan cetak sejarah pertama kali bermain di Piala Dunia 2026. Jadi harapanku, di sisi lain ini kegiatan Prabowo di Amerika dan bukti pro naturalisasi. Simak ulasannya berikut ini. Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto baru-baru ini tiba di Amerika Serikat pada Minggu sore sekitar pukul 16:00 waktu setempat. Dalam kunjungannya, Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden serta Presiden terpilih AS Donald Trump. Melalui pernyataan resmi yang diterima, disebutkan bahwa pertemuan tersebut akan fokus pada langkah-langkah strategis untuk memperkuat hubungan kedua negara dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif. Hubungan Indonesia dan AS memang telah terjalin sangat erat, tidak hanya dalam bidang politik dan ekonomi, namun juga dalam sektor perdagangan. AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, bersama dengan Cina. Dengan kerjasama yang sudah terbangun ini, tentu sangat menarik untuk menantikan apakah dalam pertemuan tersebut juga akan ada pembahasan mengenai dunia sepak bola. Mengingat AS akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, ada harapan besar dari rakyat Indonesia agar tim nasional Indonesia juga berkesempatan menjadi tuan rumah bersama dalam ajang prestisius tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemhum, Cahyo Rahadian Mushar, mengungkapkan bahwa program naturalisasi atlet yang dilakukan pemerintah sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan prestasi olahraga Indonesia. Mushar menegaskan keinginan para atlet berbakat keturunan Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia merupakan langkah positif dalam mendukung Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dengan mengoptimalkan potensi SDM yang ada. Kami mengundang Anda untuk berbagi pendapat. Apa yang Anda harapkan dari kunjungan Presiden Prabowo ke AS? Dan bagaimana menurut Anda tentang naturalisasi atlet dalam memajukan olahraga Indonesia? Komentar Anda sangat dinanti. Sandy Walsh sukses berhasil bujuk dan rayu Shin Tae-yong untuk berdamai dengan Elkan Bagot. PSSI telepon Elkan dan disambungkan ke Shin Tae-yong. Keduanya saling memaafkan. Elkan Bagot dibelikan tiket pesawat oleh PSSI. Tiba di Jakarta besok untuk perkuat timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini pernyataan Sandy Walsh soal pentingnya Elkan Bagot. Tonton video ini sampai selesai.
Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengenang momen spesial saat mencetak gol ke gawang Jepang di Piala Asia 2023. Gol tersebut menjadi salah satu pencapaian terbaiknya bersama timnas. Bagi saya pribadi itu adalah momen yang menyenangkan, ujar Sandy mengenang momen saat ia menerima lemparan jauh dari Pratama Arhan yang kemudian diarahkan ke Elkan Bagot di kotak penalti. Dengan satu sentuhan, Sandy berhasil mencetak gol pertama dalam turnamen besar. Sandy juga menilai kombinasi lemparan jauh Arhan dan postur tinggi Elkan sebelumnya sangat efektif untuk mengancam gawang lawan. Namun belakangan ini, kombinasi tersebut jarang terlihat. Baik Pratama Arhan maupun Elkan Bagot jarang mendapat kesempatan bermain dan Shin Tae-yong sepertinya lebih jarang menggunakan strategi tersebut. Kami memiliki senjata yang luar biasa dengan Arhan. Dengan lemparan jauh, kami telah menunjukkannya sebelumnya. Jadi itu adalah momen saat melawan Jepang, dia melakukan lemparan jauh ke dalam juga dengan Elkan di kotak penalti, ujar Sandy. Meski begitu, gol ke gawang Jepang tetap menjadi kenangan indah bagi Sandy dan menunjukkan potensi Indonesia dalam pengembangan permainan yang lebih variatif. Bagaimana menurut Anda, apakah kombinasi ini masih bisa jadi senjata andalan timnas Indonesia? Berikan komentar Anda. Yes, alhamdulillah ini baru benar-benar kabar top bikin semuanya bahagia. Begini pernyataan sangat berani dan jantan Martin Paes jelang Indonesia lawan Jepang. Di luar dugaan nekat tantang kiper keturunan Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Italia Serie A, apa yang Martin Paes ucapkan? Penasaran? Simak fakta bahagianya hanya di sini. Kiper FC Dallas, Martin Paes, tampaknya tidak merasa terancam meski ada kabar Emil Audero berpeluang bergabung dengan timnas Indonesia. Paes menyatakan bahwa ia siap bersaing dengan siapa saja, termasuk Audero, jika memang itu yang terbaik untuk tim. Tentu saja siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut. Saya rasa jika kita bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar untuk negara kita, ujar Paes. Ia menambahkan dalam timnas, yang terpenting adalah kemampuan dan kerjasama, bukan ego pribadi. Siapapun yang bisa melakukan tugas dengan lebih baik harus didukung. Saya selalu memperlakukan pemain secara setara, baik itu kompetitor, roommate, atau rekan setim. Saya tidak punya masalah baik di dalam maupun luar lapangan, tambahnya. Rumor tentang naturalisasi Emil Audero memang sudah beredar lama, namun Paes menegaskan bahwa ia tetap terbuka dan siap bersaing. Saya tidak masalah, Anda bisa datang ke tim nasional. Saya akan membuktikan diri di lapangan. Jadi jika Anda mau datang, ya saya selalu terbuka, tegasnya. Dengan sikap terbuka Martin Paes, persaingan sehat di posisi penjaga gawang timnas Indonesia semakin menarik untuk disimak. Bagaimana menurut Anda? Apakah persaingan ini akan membawa dampak positif bagi timnas? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Benar-benar pemain bermental kelas Eropa, padahal baru alami penerbangan belasan jam dari Eropa. Kevin Dix malah di luar dugaan gak mau istirahat langsung lakukan hal ini bareng timnas Indonesia. Bahkan ia langsung buat pengumuman hebat yang bikin seluruh rakyat Indonesia merinding. Apakah itu? Ini penjelasan bahagianya. Kevin Dix, pemain FC Copenhagen, baru-baru ini membagikan momen spesialnya saat menjalani latihan perdana bersama timnas Indonesia menjelang laga melawan Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen tersebut diunggah oleh Dix melalui akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Dix membagikan beberapa foto, termasuk saat ia berlatih di Stadion Madia, Senayan, serta momen kebersamaannya dengan Jay Itzes dan Ragnar Orotmangoen di dekat area tribun penonton. Garuda memanggil dijawab dengan rasa bangga, tulis Dix dalam keterangan foto tersebut, menunjukkan betapa besar kebanggaannya bisa bergabung dengan timnas. Saya merasa bersyukur melihat antusiasme orang-orang di sini, juga dukungan di bandara, serta media sosial terhadap saya dan tim. Saya ingin berterima kasih untuk semua dukungan ini, ujar pemain FC Benhaven tersebut. Saya tak sabar untuk bertemu kalian semua di hari Jumat nanti. Saya ingin melihat dukungan kalian dan saya sangat bersemangat, ungkapnya.
Sebagai pemain baru, Dix menyatakan bahwa ia akan terus beradaptasi selama beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan pertandingan. Pelatih Shin Tae-yong pun memberikan kepastian bahwa Dix akan mendapatkan kesempatan debutnya di laga Indonesia versus Jepang. Tidak usah khawatir, Kevin Dix akan dimainkan 100%, tegas Shin dalam wawancara sebelum latihan timnas Indonesia. Dengan kehadiran Dix di skuad Garuda, antusiasme para penggemar semakin tinggi. Apakah Anda juga menantikan debutnya di lapangan? Berikan komentar dan pendapat Anda. Alhamdulillah, breaking news, info A1 khusus bagi para subscriber channel Indonesian Soccer. 2 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia sudah tiba di tanah air tepat hari ini untuk mengurus administrasi menuju Sumpah WNI. 2 pemain ini berinisial TG dan DM, dan langsung salaman dengan Erick Thohir diperkirakan malam ini. Siapa mereka? Kok sudah tiba di Indonesia hari ini? Simak detailnya berikut ini. Diberitakan langsung oleh akun Instagram pemain keturunan.id, 2 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, Tim Geipens dan Dion Marks, telah tiba di Jakarta. Keduanya disambut hangat di tanah air dan siap menjalani serangkaian proses untuk menyelesaikan perpindahan kewarganegaraan mereka. Selamat datang di Indonesia, Gepia dan Dion. Keduanya kini akan menjalani beberapa prosedur administratif penting, mulai dari kunjungan ke Kedutaan Besar Belanda, wawancara dengan Badan Intelijen Negara, hingga tes medis yang diperlukan. Semua tahapan ini merupakan bagian dari proses untuk menyelesaikan naturalisasi mereka sebelum resmi membela timnas Indonesia. Geipens dan Marks dipersiapkan untuk bergabung dengan skuad Garuda dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Chili tahun depan. Keduanya diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas, khususnya dengan pengalaman mereka bermain di level internasional. Dengan kedatangan kedua pemain ini, timnas Indonesia semakin memperkuat lini permainan mereka. Apa harapan Anda terhadap Gepia dan Dion dalam membela timnas Indonesia? Apakah mereka bisa memberikan dampak besar di Piala Dunia U20? Kami tunggu pendapat Anda di kolom komentar. Yes, alhamdulillah, Shin Tae-yong naikkan mental Garuda jelang lawan raksasa Asia Jepang besok lusa. Sampai ambil keputusan hebat yang bisa bikin fans timnas Indonesia bersorak bahagia terjang mobil di jalan tol sampai terbang ke angkasa. Penasaran apa yang diperbuat Shin Tae-yong? Temukan jawabannya hanya di sini. Semua pemain baru saja bergabung dan kondisi serta persiapan tim berlangsung baik, ujar Shin Tae-yong mengenai persiapan timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Jepang. Pelatih asal Korea Selatan ini menyadari betul bahwa Jepang adalah tim yang sangat kuat, namun ia tetap memompa semangat para pemain untuk tidak merasa gentar. Seperti yang kita tahu, Jepang adalah tim terbaik di Asia menurut peringkat FIFA. Yang penting adalah percaya diri dari pemain. Dari segi fisik dan dari manapun asalnya, kita tidak akan kalah secara mental dari mereka, tambah Shin. Shin Tae-yong menekankan pentingnya mental yang kuat dan rasa percaya diri untuk menghadapi tantangan besar di laga nanti. Dengan semangat yang tinggi dan persiapan matang, timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik di lapangan. Apa pendapat Anda tentang kesiapan timnas Indonesia menghadapi Jepang? Berikan komentar dan dukungan Anda. Nah gitu dong, se-Indonesia jelas lega. Kabar gembira bagi pencinta timnas Garuda, Jordi Amat si tukang blunder resmi mengundurkan diri dan keluar dari skuad timnas Indonesia dalam hal ini. Wah, kok bisa begitu? Yes, kekhawatiran itu akhirnya sudah pergi. Sumpah lega banget. Simak penjelasan dan pernyataan Jordi Amat kenapa itu keluar. Ini jawabannya. Bek Johor Darul Takzim, Jordi Amat menegaskan bahwa dirinya tidak akan bergabung dengan timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024. Klarifikasi tersebut datang setelah pertanyaan mengenai absennya Jordi dari skuad timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia Sumarji menjelaskan bahwa hanya ada 3 pemain luar negeri yang akan dipanggil untuk memperkuat timnas dalam turnamen tersebut. Jordi Amat tidak termasuk dalam daftar pemain yang dipanggil karena saat itu ia akan fokus bersama klubnya Johor Darul Takzim yang tengah berlaga di AFC Champions League Elite. Untuk Jordi Amat, dia tidak bisa ikut karena ada pertandingan, jelas Sumarji.
Jordi Amat pun memberikan konfirmasi serupa dalam sesi Media Day Timnas Indonesia pada Selasa (12 November 2024). Ketika ditanya mengenai kemungkinan keikutsertaannya di ASEAN Cup 2024, Jordi mengatakan, "Untuk tahun ini kami punya bos dan kami main di liga." Jordi juga menambahkan, saat ini klub masih sibuk main di Liga dan AFC Champions League. Jadi kita lihat saja apa yang bisa kita lakukan, tuturnya. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan ini? Apakah kalian setuju dengan fokus Jordi yang lebih memilih memperkuat Johor Darul Takzim di kompetisi internasional? Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Ragnar Oratmangun sukses bujuk Ole Romenyi gabung Timnas Indonesia. Dan Ole Romenyi langsung bergegas berangkat ke Indonesia hari ini terbang dari Bandara Amsterdam, Belanda menggunakan pesawat Qatar Airlines Boeing 737-455 tujuan Amsterdam, Jakarta. Dan salaman dengan Pak Erick Thohir besok malam. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini pernyataan jujur Ragnar soal rayuannya ke Ole Romenyi. Ini fakta sesungguhnya. Ragnar Oratmangun dan Romenyi telah menjalin persahabatan yang erat sejak keduanya masih berada di Akademi NEC Nijmegen. Bagi Ragnar, kehadiran Romenyi akan menjadi tambahan yang sangat berharga untuk Timnas Indonesia. Saya dengar sulit menemukan penyerang Indonesia, tetapi itu tergantung pada PSSI untuk mencari penyerang. Tapi saya sangat mengenal Ole sejak di Akademi NEC dan saya sudah berbicara dengannya. Dia sedang mempertimbangkannya dan saya coba meyakinkannya untuk datang dan membantu Timnas Indonesia, ucap Ragnar. Meskipun Romenyi masih mempertimbangkan langkahnya untuk menjadi warga negara Indonesia, Ragnar tetap menghormati keputusan temannya tersebut. Dia masih mempertimbangkannya, jadi saya menghormati pilihannya untuk melihat dan mungkin menunggu. Tapi akan sangat bagus bagi kami jika kami bisa memiliki pemain seperti dia, tambah Ragnar yang kini bermain untuk FC Vedender. Bagaimana menurut kalian, apakah Romenyi akan jadi keputusan yang tepat untuk memperkuat Timnas Indonesia? Yuk beri pendapat kalian di kolom komentar. Pemain keturunan Indonesia berinisial TR yang bermain untuk klub raksasa AC Milan terang-terangan berani tantang Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 menghadapi dirinya dan Timnas Belanda. Sampai nekat lakukan hal ini ke punggawa baru Garuda. Siapakah dia dan kenapa kok bisa dia nekat begitu? Ini detail ulasannya. Eliano Reijnders kini tak hanya berjuang untuk Timnas Indonesia, tetapi juga harus menghadapi tantangan dari sang kakak, Tijani Reijnders, yang mendambakan pertemuan di Piala Dunia 2026 nanti. Dalam sebuah percakapan yang penuh harapan dan ambisi, Tijani ternyata punya impian besar. Ia ingin bertanding melawan Eliano di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia itu. Ini tentu saja bukan hal mudah, tapi saya sudah bicara dengan dia tentang keputusan saya bergabung dengan Timnas Indonesia. Dia bilang, jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja, karena itu negara yang indah, ujar Eliano, menceritakan respons dari sang kakak saat tahu ia memilih untuk membela Indonesia. Eliano juga mengungkapkan bahwa percakapan itu terjadi jauh sebelum ia tiba di Jakarta. Sebelum ke Indonesia, dia bilang ke saya, "Hey, pergilah ke Piala Dunia, mungkin kita bisa bertanding Belanda dan Indonesia." Jadi saya sangat berharap kami berdua bisa lolos ke Piala Dunia, lanjutnya penuh harap. Menariknya, meskipun mereka bersaudara, Tijani justru ingin bertanding melawan Eliano, sebuah pertarungan yang pasti akan sangat emosional dan penuh makna. Ya, dia ingin bertanding melawan saya, ungkap Eliano dengan senyuman. Pernyataan dari kedua pemain ini semakin menggugah kita untuk membayangkan kemungkinan pertemuan seru antara Timnas Indonesia dan Timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda? Apakah Timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi ini? Ayo, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Yes, lagi-lagi talenta baru keturunan Indonesia ditemukan lagi. Kali ini dia digadang-gadang jadi penerus Mas Hilgers, sosoknya berinisial YS. Keturunan Lampung. Wah, kejutan ini. STY auto full senyum. PSSI harus segera amankan. Penasaran dengan potensinya? Simak detailnya berikut ini.
Yintho Schroeder yang baru berusia 17 tahun, kini bermain untuk klub Belanda De Graafschap. Meskipun lahir di Belanda pada 2 Januari 2007, Yintho memiliki darah Indonesia dan Suriname. Keturunan Indonesia berasal dari sang ibu yang berasal dari kota Bumi, Lampung, Sumatera. Yintho memiliki darah Indonesia dari ibunya. Ibunya lahir di Pulau Sumatera, tepatnya di kota Bumi, Lampung, tulis akun @indoblowotalent. Dengan tinggi 1,97 meter, Yintho dikenal memiliki kecepatan, kemampuan dalam melepaskan tackle, serta menguasai duel udara. Kemampuan-kemampuan ini membuatnya dianggap sebagai calon alternatif Elkan Bagot di masa depan, terutama jika hubungan bek keturunan Inggris tersebut dengan pelatih Shin Tae-yong tidak membaik. Bagaimana menurut Anda, apakah Yintho bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Yes, mantap, terima kasih FIFA. Ranking timnas Indonesia langsung terbang melesat tinggi jauh 5 level jika berhasil lakukan ini usai laga melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Admin yakin kamu akan 100% bahagia mendengar kabar super baik ini. Temukan jawabannya hanya di sini. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ke-130 dalam ranking FIFA dengan torehan poin 118,87. Di sisi lain, Jepang tampil jauh lebih unggul di peringkat ke-15 dengan 1.645,09 poin. Namun, meskipun berada di bawah Jepang dalam hal peringkat dan poin, Indonesia masih memiliki peluang untuk meraih kemenangan yang akan sangat berpengaruh, terutama mengingat ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), dampaknya akan sangat signifikan. Kemenangan itu akan membawa Indonesia meraih tambahan 22,07 poin yang diprediksi akan langsung mengangkat peringkat Indonesia ke posisi ke-125, menggeser India. Namun meskipun hasil imbang juga akan memberikan dampak positif, Indonesia tetap akan naik 3 peringkat di ranking FIFA dengan tambahan 9,57 poin jika mampu menahan Jepang. Sementara itu, jika Indonesia kalah dalam pertandingan ini, mereka akan kehilangan 2,93 poin dan tetap bertahan di peringkat ke-130. Ini menunjukkan betapa pentingnya pertandingan melawan Jepang bagi Indonesia, baik dari segi prestasi maupun pengaruh terhadap peringkat FIFA. Apakah timnas Indonesia mampu mengatasi tantangan besar ini? Bagaimana prediksi Anda? Ayo, beri pendapat Anda di kolom komentar. Benar-benar pemain sangat luar biasa, gak sia-sia pengalamannya bermain di Eropa sejak usia 18 tahun sangat membantu timnas Indonesia senior. Begini pernyataan keras dan berani Egy Maulana Fikri jelang timnas Indonesia versus Jepang besok lusa malam. Fans Jepang auto menangis ketakutan melihat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video ini sampai tuntas. Egy Maulana Fikri terlihat sangat antusias menjelang laga timnas Indonesia melawan Jepang. Meski Jepang dikenal sebagai Raja Asia saat ini, Egy tidak merasa takut, malah sebaliknya, ia semakin termotivasi untuk menghadapi tim sekelas Jepang. Kita tahu juga bagaimana Jepang adalah Raja Asia pada saat ini, tapi itu bukan membuat kita takut. Malah kita tambah excited. Karena melawan tim yang paling bagus, pasti setiap pemain ingin menampilkan yang terbaik dan mempunyai motivasi tinggi, ujarnya dengan semangat di Jakarta. Bagi Egy, kesempatan melawan tim kuat seperti Jepang adalah momen berharga yang tak ingin disia-siakan. Bagi saya pribadi sih, saya merasa kita lagi dapat kesempatan nih, kenapa nggak ambil? Jadi merasanya sangat percaya diri juga melawan tim-tim kuat tuh, bukan malah takut, tapi lebih ke, wah seru banget nih, kapan lagi sih dapat lawan yang seperti ini? Kapan lagi belajar dengan pemain-pemain yang top? Mereka kan juga main di level-level top Eropa, tegasnya. Egy juga menyatakan rasa senangnya bisa membuktikan kemampuan timnas Indonesia. Merasanya senang dan juga mau membuktikan kayak, ayo kita juga bisa nih. Ada kesempatan di depan nih, kenapa nggak diambil? Tandasnya dengan penuh semangat. Dengan keyakinan dan motivasi tinggi seperti ini, timnas Indonesia tentunya akan tampil habis-habisan melawan Jepang. Apakah Anda juga merasa optimis dengan semangat yang ditunjukkan Egy dan tim?
Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Akhirnya sadar dan waras juga. Tampil mengecewakan dalam 2 laga terakhir. Witan Sulaiman di luar dugaan akhirnya buat pernyataan jujur yang benar-benar menyayat hati terharu sekaligus bangga jelang timnas Indonesia lawan Jepang. Malah bawa-bawa Kevin Dix. Kok bisa begitu? Temukan jawabannya hanya di sini. Witan Sulaiman merasa optimis menyambut pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan ia menilai kualitas tim kini jauh lebih baik dibandingkan saat pertemuan di Piala Asia awal 2024. Menurut saya di Piala Asia waktu itu mereka bermain sangat kompak, terorganisasi. Mungkin besok situasinya berubah karena kami punya pemain-pemain yang baru juga jadi kami akan persiapkan diri lebih baik lagi, ujar Witan. Kali ini Witan merasa lebih percaya diri, apalagi pertandingan akan digelar di kandang. Tentunya kami lebih optimis lagi karena kami main di kandang dan dukungan supporter sangat berpengaruh kepada kami dan menjadi motivasi buat kami di dalam lapangan. Saya sangat yakin kami mendapatkan poin nanti, tambahnya. Witan juga menyebut bahwa kehadiran Kevin Dix akan sangat membantu timnas Indonesia. Kevin Dix akan sangat membantu tim, kita tahu kualitas dia main di UCL, jadi sangat membantu tim kekuatan kami lawan Jepang dan Arab Saudi, ujarnya. Meskipun tim kini lebih siap dan optimis, Witan juga menekankan pentingnya evaluasi pasca kekalahan dari Cina. Kekalahan lawan Cina membuat kami mengevaluasi diri sendiri, mengevaluasi kinerja tim, dan kami harus introspeksi diri. Sisa pertandingan ini sangat penting, kami tidak boleh meremehkan lawan, siapapun itu jadi ya kami harus fokus di setiap pertandingan, tegas pemain Persija Jakarta ini. Dengan semangat dan kesiapan yang lebih matang, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di depan mata. Apakah Anda setuju dengan optimisme Witan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.